Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model-model dalam pengambilan keputusan. Model yang pertama itu model pengambilan keputusan berdasarkan program. Adapun jenis pengambilan keputusan berdasarkan program, terdapat dua jenis. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram atau terstruktur yang merupakan suatu pengambilan keputusan yang dilakukan secara rutinitas atau berulang-ulang dan pengambilan keputusannya sudah ditetapkan. Contohnya keputusan dalam memutuskan gaji karyawan. Jenis yang kedua itu pengambilan keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Pengambilan keputusan tidak terprogram ini merupakan kebalikan dari pengambilan keputusan terprogram yang mana sebagian besar sifatnya belum terstruktur dan masih baru, hanya keputusan untuk membuat pabrik baru. Yang kedua itu pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya ada 3 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan tingkat manajemen puncak. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perencanaan yang bersifat strategis dan melibatkan organisasi. Contohnya yaitu alokasi sumber daya manusianya serta mencakup semua kebijakan operasionalnya. Jenis yang kedua itu pengambilan keputusan pada tingkat manajemen menengah. Artinya itu segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah, menangani alokasi sumber daya manusianya. Contohnya yaitu apa yang direncanakan di manajemen puncak akan direalisasikan di manajemen menengah. Ketiga itu pengambilan keputusan di manajemen operasional. Artinya segala sesuatu yang berkaitan pada manajemen operasionalnya atau kegiatan operasionalnya. Model yang ketiga itu model pengambilan keputusan berdasarkan tipe persoalannya. Adapun jenis dalam pengambilan keputusan berdasarkan tipe persoalannya, yang pertama itu pengambilan keputusan jangka pendek, artinya berkaitan dengan kegiatan rutin atau operasionalnya. Contohnya itu pemilihan bahan baku, penentuan jadwal produksi. Jenis yang kedua itu keputusan internal jangka panjang, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah operasionalnya. Contohnya itu perombakan struktur organisasi atau perombakan departemennya. Ketiga itu keputusan eksternal jangka pendek, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan yang berdampak dengan luar dalam rentang waktu yang relatif pendek. Contohnya itu subkontrak untuk permintaan khusus. Yang keempat, keputusan eksternal jangka panjang, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan luar dalam organisasi dalam waktu yang relatif panjang. Contohnya itu penggabungan 2 perusahaan yang akan menjadi 1 perusahaan baru. Adapun yang keempat yaitu model pengambilan keputusan berdasarkan lingkungannya. Dalam model pengambilan keputusan berdasarkan lingkungannya ada 4 jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang ketiga itu pengambilan keputusan pada berisiko. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan konflik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Adapun kendala yang pertama yaitu kendala yang bersumber dari diri sendiri. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan seseorang dalam bertindak tegas serta keraguan-raguan yang dimiliki oleh si pengambil keputusan. Adapun solusi yang dapat kita ambil diantaranya yaitu si pengambil keputusan harus memiliki sikap yang tegas dalam mengambil keputusannya. Yang selanjutnya, yakin dan percaya diri. Dan solusi selanjutnya yaitu mengangkat permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga pemimpin yang berada di rantai ataslah nanti yang akan mengambil keputusan tersebut. Kendala yang kedua itu hantu di masa lalu. Kendala ini terjadi diakibatkan karena adanya kegagalan di masa lalu serta adanya rasa trauma yang berlebihan di masa lalu. Adapun solusi yang dapat kita ambil diantaranya sebagai berikut, yaitu menjadikan kegagalan di masa lalu sebagai pelajaran yang di masa yang akan mendatang, meyakinkan diri sendiri, dan selanjutnya
pembentukan panitia ad hoc, dan penyerahan tenaga konsultan dari berbagai ahli. Adapun kendala yang ketiga yaitu kendala pemahaman yang tidak tepat. Hal ini terjadi diakibatkan karena adanya informasi yang kurang lengkap, informasi kurang akurat, serta penyampaian informasi yang kurang jelas. Adapun solusi yang bisa kita ambil dalam kendala ini yaitu mencari informasi yang lengkap, informasi yang akurat, serta menyampaikan informasi secara jelas. Selanjutnya ada kendala konsultasi yang berlebihan. Hal ini terjadi disebabkan karena terlalu melibatkan banyak konsultan serta konsultasi yang dipilih tidak tepat. Solusi yang bisa kita ambil yaitu jangan terlalu banyak konsultasi atau melibatkan konsultasi, dan tentukan konsultan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, kendala yang kelima yaitu kendala faktor ketidakpastian. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya keyakinan pada diri si pengambil keputusan serta preferensi pribadi manajer yang bersangkutan atas alternatif yang mungkin ditempuh bisa saja tidak sesuai atau berbeda dari alternatif yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah, serta manajer yang bersangkutan melakukan apakah keputusan itu bisa dilakukan. Adapun solusi yang dapat kita ambil yaitu seorang manajer harus yakin terhadap keputusan yang akan diambil, serta manajer dalam mengambil keputusan harus melibatkan frekuensi pribadinya dan juga alternatif berdasarkan teori pendekatan ilmiah, serta manajer harus yakin terhadap keputusannya sehingga tidak ada lagi keraguan apakah keputusan itu harus dilakukan. Selanjutnya, kendala yang keenam yaitu keterlibatan kelompok sebagai kendala. Hal ini terjadi karena waktu yang diperlukan sangat lama karena harus memperhatikan lagi bagaimana pendapat dari kelompok. Yang selanjutnya itu sering timbul polarisasi pandangan dari kalangan mereka yang terlibat sehingga akan mengakibatkan sulitnya mencapai mufakat. Adapun solusi yang dapat diambil yaitu pergunakan waktu seefisien mungkin serta saling mendukung pandangan mana yang lebih efektif untuk diambil keputusannya. Adapun faktor yang ketujuh yaitu ketidakjelasan peranan. Hal ini terjadi diakibatkan karena pembagian jabatan yang tidak tepat serta adanya peranan ganda. Adapun solusi yang dapat kita ambil diantaranya yaitu pembagian jabatan harus tepat serta tidak adanya peranan. Kendala yang ke-8 yaitu kendala kemalasan. Ini biasa terjadi dikarenakan tidak memiliki pengetahuan serta adanya rasa ragu-ragu dan tidak tegas. Adapun solusi yang dapat kita ambil diantaranya kita harus banyak memperdalam ilmu atau mungkin memperdalam pengetahuan dengan rajin belajar serta harus percaya diri dan tegas. Pun kendala yang ke-9 itu kendala kekurang mampuan dalam mengelola waktu. Adapun hal ini terjadi diakibatkan karena kurang mampunya mengelola diri serta sering menunda-nunda pekerjaan. Adapun solusi yang dapat kita ambil yaitu harus bisa memanage diri serta pergunakan waktu seefisien mungkin. Adapun kendala yang ke-10 yaitu kaitan pengambil keputusan tingkat stres. Hal ini terjadi diakibatkan karena adanya tekanan, banyak pikiran, serta konflik. Solusi yang bisa kita ambil atau alternatif yang bisa kita ambil diantaranya itu refreshing dan selesaikan masalah dengan cepat. Sekian hasil pembahasan saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.